Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Santini Foundation Bapak Ayahanda Catur Kukuh yang saat ini sudah berada di Kampung Adat Senaru. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada beliau. Baiklah, saya buka lagi acara Niloka kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan melaksanakan sesi Niloka atau diskusi tipis-tipis mengenai bagaimana perkembangan maupun literasi Gumi Tani Bayan, khususnya yang ada di Lombok Utara ini, di mana sudah ada kepala sekolah adat Bayan, kemudian juga ada perwakilan dari guru SMKN 1 Bayan, ada juga Bapak Kepala Sekolah SMK Al Bayan yang sudah hadir di sini. Jadi perlu saya informasikan kembali kepada para peserta bahwa acara Sangkap Kaki Rinjani ini akan berlangsung selama 3 hari. Yang pertama yaitu acara tasyakuran yang dirangkaikan untuk Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian juga nanti akan ada nonton bareng Malam Api Unggun, ada games juga, ada pameran pangan. Kemudian juga di hari kedua ada lokalatif, dan di hari ketiga ada panen raya. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan bertanya-tanya atau mungkin berbagi pengalaman terkait bagaimana saat ini sudah langka. Jadi tentu dengan adanya inovasi baru, kemudian juga budidaya sorghum yang dilakukan oleh SMK Gumi Bayan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Bayan. Ya, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah SMK NW Bayan, Bapak Muhajir, untuk berbagi pengalaman, kemudian juga informasi mengenai inovasi ataupun budidaya sorghum yang telah dilaksanakan di sekolah tersebut. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Asisten 3, mohon maaf, Administrasi Umum ya. Terima kasih atas kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan juga cintai Bapak Camat Bayan, beliau sekaligus adalah tokoh adat kita di Kecamatan Bayan, yang sekarang beliau juga menjabat sebagai kepala wilayah di kecamatan kita. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala SMK Al Bayan, saya sendiri. Kemudian Kepala Sekolah Adat Bayan yang hadir juga pada kesempatan ini. Kemudian Kepala SMK 1 Bayan atau Bapak Ibu Guru yang mewakili. Singkatnya, hadirin sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, saya ingin tanya dulu, anak-anak ini masih muda-muda sekali. Siswa semua atau alumni ini? Alumni ada? Ada alumni? Alumni biasanya sudah agak-agak tua penampilan, tapi ini insya Allah ya masih cantik segar semua ya. Kalian tahu tujuannya apa datang ke sini kira-kira? Belajar ya. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, bahwa kegiatan ini secara garis besar sesungguhnya adalah bertujuan ya merubah
dalam hal ini sedikit demi sedikit mindset kita, kalau selama ini kalian mungkin sekolahnya yang terbayang itu akan jadi PNS, akan jadi P3K, kemudian yang pariwisata mungkin begitu selesai di SMK akan nanti bekerja di hotel dan sebagainya. Nah itu sekarang kita akan rubah ya, bahwa menjadi petani itu yang identik dengan apa bahasanya kalian itu lumpur ya, lelebok pasanita bat sama ya, identik dengan lumpur, identik dengan pakaian kumuh, kusut dan sebagainya. Itu nanti sedikit demi sedikit akan kita coba rubah mindset itu, bahwa menjadi petani itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, insya Allah ya. Anak-anak sekalian dan hadirin yang kami hormati, kami di SMK Al-Bayan itu mempunyai 2 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan pertanian, yang kedua adalah jurusan pariwisata. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita dihadapkan kepada fenomena fakta bahwa siswa-siswa atau calon siswa kita itu sedikit sekali yang meminati jurusan pertanian ya. Bahkan pernah di sekolah kami itu pariwisatanya sampai 3-4 kelas, akan tetapi pertaniannya hanya 1 biji yang mendaftar waktu itu. Bayangkan 1 orang dari sekian jumlah siswa baru yang kami terima waktu itu. Nah, syukurnya kami bahwa SMK itu adalah lembaga yang akan bisa berkembang dengan memperbanyak program-program penunjang. Nah, sangat bersyukur kita ketika kami ditawari untuk kerjasama dalam hal ini oleh Santiri Foundation waktu itu yang menghubungi kami. Bagaimana kemudian kita merubah sistem penanaman, salah satunya adalah dengan menanam sorghum. Anak-anakku tahu sorghum? Bahasa Nita apa sorghum? Beleleng ya, beleleng. Jadi jangan sampai nanti tidak ada yang sorghum itu apa kan gitu. Sorghum itu beleleng, sorghum ya. Nah, kami waktu itu sangat menyambut baik. Nah, sehingga ketua jurusan waktu itu kami minta supaya segera di up komunikasi itu, dan alhamdulillah berjalan. Mulailah kemudian kami melakukan penanaman ya. Bibitnya waktu itu disiapkan oleh Santiri Foundation. Kemudian mulai dari pembukaan lahan ya, kita memakai sekitar 1 hektar tanah yang ada di SMK, dan sebagiannya ditanami jagung, akan tetapi sebagian besar memang dipakai untuk menanami sorghum. Siapa yang terlibat pada tahap awal itu ya, yang kami libatkan di tahap awal itu, di samping ada beberapa rekan guru sebagai mentornya, tidak lepas juga kami kemudian melibatkan anak-anak kita, siswa-siswa kami yang masih aktif ya, untuk melakukan proses awal, yaitu berupa pembukaan lahan, pembajakan dan seterusnya sampai pada penanaman ya. Yang saya ingat waktu itu kalau kita menyebut ongkos-ongkosan tukang ini Pak Camat ya, tentu kita akan membutuhkan lebih banyak anggaran. Nah, oleh karena itu anak-anak kita yang masih aktif, di samping mereka juga mendapatkan penambahan pengetahuan bagaimana menanami lahan dengan tanaman yang baik, yang bagus ya. Di samping itu juga mereka diberikan insentif ya, insentif berupa apa istilahnya cuan ya Pak Guru ya. Jadi anak-anak kita tidak hanya dimanfaatkan secara fisik kemudian selesai mereka dapat pengetahuan, tidak, akan tetapi kita sadar bahwa mereka datang minyaknya juga tidak pakai air ya, pakai bensin. Jadi itu yang kita tekankan kepada Bapak Ibu guru, tolong perhatikan mereka. Dan alhamdulillah anak-anak yang kerja waktu itu dari pagi bahkan sering sekali sampai sore ya, mengontas,
membajak tanah yang ada ya, sampai kemudian lahan itu siap tanam ya. Alhamdulillah ya, dengan proses awal yang kita minta pendampingan secara baik kepada teman-teman guru yang dimotori oleh Ibu Ketua Jurusan, Ibu Eli. Alhamdulillah penanaman sorghum itu sukses sampai pada hari ini sudah menginjak waktu beberapa bulan, pertumbuhannya sangat bagus sekali ya, sangat bagus dan sangat kita bersyukur ya. Mudah-mudahan ini menjadi tahap awal ya, seperti grand design kita dengan Santiri bahwa SMK Al-Bayan ini nanti akan menjadi pusat bibit-bibit anggur ya, tidak hanya sorghum, tidak hanya tanaman-tanaman lokal, tapi juga tanaman-tanaman lain yang diintegrasikan dengan teknologi modern ya. Karena SMK Al-Bayan ini adalah SMK swasta, tidak sama kemudian dengan SMK Negeri 1 Bayan ya. Di SMK Negeri 1 Bayan di sana ada traktor sampai mesin pembuatnya juga ada di sana ya, Pak Guru ya. Termasuk bengkel servisnya ada. Kalau kami di SMK Bayan punya traktor tapi hanya 1 biji. Tapi itu bisa dimanfaatkan secara baik, alhamdulillah ya. Nah, oleh karena itu di SMK Al-Bayan kita rencanakan sebagai fokusnya adalah untuk pembibitan. Nanti kemudian pengolahan hasilnya itu nanti akan dipusatkan rencananya di SMK 1 Bayan. SAB kemudian di mana posisinya? SAB adalah satu lembaga yang kemudian meng-up kita dari sisi tradisi dan adat budaya yang ada di Bayan yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan sesuai dengan rundown kegiatan kita, hari ini pembukaan, kemudian nyeloka dan seterusnya. Besok kita rencanakan untuk panen raya. Semua kita nanti sama-sama akan ke sekolah SMK Al-Bayan untuk melakukan panen bersama. Selanjutnya nanti mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan ini, saya sering sampaikan bahwa jangan kayak beberapa lembaga yang sudah kerjasama dengan kita beberapa waktu yang lalu. Contoh salah satunya adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat itu membangun kerjasama juga dengan kita beberapa waktu yang lalu dalam hal penanaman kapas ya, kapas. Akan tetapi kami sering menyampaikan ketika ada program itu dari hulu ke hilirnya itu kita didampingi, mulai dari pembibitan, penanaman sampai kepada panen, bahkan pasca panen. Karena apa? Anak-anak sekolah itu tidak boleh dia hanya diberikan capek saja ya, mudah mendapatkan ilmu, pengalaman penanaman dan sebagainya, dan setelah itu selesai jangan ya. Kami harapkan sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kita di SMK Al-Bayan itu rata-rata tempat tinggalnya itu sangat jauh dari sekolah ya. Ada yang dari Batu Santek, kalian mungkin sudah tahu ya, Batu Santek itu jalannya jalan tol ya, jalan tolong ya. Nah itu cukup sulit ya untuk bisa saat itu yang kami pikirkan. Nah, sehingga penting anak-anak kita itu tidak hanya mereka diberikan bekal pengalaman, ilmu dan sebagainya, akan tetapi juga sampingannya mereka juga diperhatikan, meskipun tidak menjanjikan, tapi cukuplah untuk mereka kesana kemari, kemudian bersama-sama dengan kita melaksanakan apa yang menjadi program kita bersama. Nah itu tahap-tahapannya. Mudah-mudahan nanti setelah sorghum ini selesai kita panen, selanjutnya nanti benih apa mungkin nanti yang akan kita tanam di SMK Al-Bayan. Mudah-mudahan kita mendapatkan dampingan terus dari Santiri dan NGO yang lain tentunya. Dan terutama dukungan support material juga tentu kami harapkan dari orang-orang tua kami, dari kelembagaan misalnya kecamatan sampai kepada tingkat kabupaten ya. Kehadiran beliau di tempat ini sudah sangat-sangat mendukung ya,
bahwa program ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah kita, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Yang kami sampaikan tadi sebenarnya mau izin ya karena ada keluarga sakit ya. Akan tetapi panitia minta waktu sedikit ya sedikit saya sampaikan ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian terkait budidaya sorghum yang dimana itu sudah dilaksanakan oleh SMK NW Bayan, dan juga tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama karena sesuatu yang kita katakan langka dan hampir punah kemudian dilanjutkan oleh siswa itu menjadi hal yang baik untuk regenerasi selanjutnya. Boleh minta tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya tadi kita sudah berbicara mengenai budidaya sorghum. Kemudian tentu kita mau mengetahui bagaimana untuk memasarkan atau mungkin pengembangan dari produk-produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Maka dari itu kepada Pak Guru Komang dari SMKN 1 Bayan, kepadanya disilahkan. Terima kasih. Mohon izin. Salam dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan ada kegiatan di Tanjung, jadi kami rekan-rekan guru yang mewakili beliau untuk hadir di kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati Bapak Asisten 3 Bupati Lombok Utara, Bapak Camat Bayan, Bapak Kepala Sekolah SMK Al Bayan, Bapak Kepala Sekolah Adat Bayan, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya merasa, kami di SMK 1 Bayan merasa sangat bersyukur berkat kerjasama ini. Mungkin kita di SMKN 1 Bayan kurang terdengar, bukan karena tidak menyampaikan apa yang ada, tapi mungkin forum atau kegiatan-kegiatan yang masih kurang yang mungkin kami ikuti. Di sini tadi menyinggung Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan tentang pertanian. Pertanian di Bayan sebagian besar adalah mata pencarian dari masyarakat, termasuk anak-anak juga orang tuanya adalah petani. Tapi faktanya adalah yang disampaikan Pak Kepala juga, yang berminat kembali ke pertanian itu sedikit. Sama seperti Al Bayan, di SMK juga khususnya di budidaya di 2 tahun terakhir ini kita mengalami penurunan jumlah siswa. Anak-anak lebih tertarik di bidang yang berkaitan dengan teknologi, entah itu komputer, kendaraan, dan elektronik, itu yang lebih tertarik oleh anak-anak. Tapi faktanya ketika lulus balik ke rumah jadi petani lagi, Pak. Mungkin nanti yang alumni mungkin bisa menyampaikan juga sedikit, nanti mungkin bisa saya jawab bahwa faktanya yang terjadi adalah memang ketika sekolah menggebu-gebu pengen komputer, disuruh jadi tidak mau, malu. Tapi faktanya balik ke rumah jadi petani, membantu orang tua kembali. Padahal sebenarnya modal dasar atau modal awal yang dimiliki adik-adik atau anak-anak sekalian sudah lebih dari cukup dibandingkan masyarakat yang lain. Lahan sudah punya, pengalaman sudah ada, tinggal ilmunya yang ditambah. Nah, dari situlah harapan sebenarnya kenapa di Bayan sih ada 2 sekolah pertanian. Di Tanjung, di Gangga tidak ada sekolah pertanian, 2 malah di Bayan. Berarti secara pemikiran mungkin di Bayan masyarakatnya, karena mata pencarian utama adalah petani, diharapkan pasti bisa berkembang. Petani di pikiran masyarakat atau anak-anak adik-adik sekalian itu biasanya kegiatan yang kotor, malu, dianggap tidak keren. Padahal sebenarnya pertanian adalah kegiatan yang mulia. Kenapa kita sekarang hadir di sini disuguhkan ada singkong? Singkong asalnya dari mana?
dari petani. Kalau tidak ada petani kan kita tidak bisa menikmati singkong yang enak, yang empuk disajikan sama teman-teman panitia. Nah, itu menjadi dasar pemikiran bahwa pertanian itu sebenarnya keren, tinggal bagaimana mengemas petani itu menjadi keren, menjadi pekerjaan yang tidak malu untuk disampaikan bahwa saya adalah petani, bahwa saya adalah anak seorang petani. Salah satu contoh atau salah satu kegiatan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan adalah pertanian itu sebenarnya terpaku pada kegiatan hulu, tapi hilirnya tidak dikuasai. Sebenarnya petani itu seharusnya menguasai hulu sampai hilir, entah itu dalam bentuk kelompok tani atau kelompok masyarakat atau kelompok wanita tani. Nah, di SMK kami membekali anak-anak khususnya di jurusan, karena di SMK 1 Bayan ada beberapa jurusan, salah satunya pengolahan hasil pertanian. Nah, kami membekali anak-anak untuk mengolah hasil pertanian yang ada di Bayan. Hasil buminya luar biasa, dari daerah pesisir sampai ke atas gunung semua ada hasilnya, dari laut sampai ke tanah ada hasilnya. Mangga cukup terkenal dari Bayan, bahkan sekarang duren sudah mulai mendekat ke arah Bayan, buah-buahan sampai hasil pangan lokal yang menjadi fokus utama kerjasama kita. Yang pertama adalah fokus pada pangan lokal. Pangan lokal masyarakat Bayan sebenarnya banyak, mulai dari singkong, jagung, bahkan tadi di depan ada beberapa nama-nama tanaman atau sorghum disebut Pak Kepala yang sudah ditanam, itu sebenarnya menjadi pangan lokal masyarakat. Di SMK mencoba dari kerjasama yang nanti kita akan lanjutkan, dari pengalaman yang sudah kita mulai, ada beberapa pangan lokal yang sudah mulai kita olah atau menaikkan kelasnya, mulai dari mungkin singkong yang biasanya direbus kita olah menjadi tepung. Masyarakat mungkin mengenalnya tepung mokaf. Di SMK sudah mulai mencoba tepung mokaf, sudah sempat diolah menjadi roti, walaupun yang kami bawa masih tepung terigu Pak ya, ada roti depan. Tapi itu menjadi langkah awal bahwa sebenarnya pangan itu tidak terbatas hanya pada beras padi. Semakin lama harga beras semakin mahal. Itu salah satu pentingnya kita juga untuk ingat apa pangan lokal yang ada, atau diversifikasi pangan itu sudah menjadi program yang mungkin beberapa sering kita dengar bahwa makanan pokok atau makanan itu tidak hanya beras atau nasi, ada singkong, ada jagung, ada ubi, kacang. Tapi masyarakat mungkin sudah terbiasa makan beras, kalau tidak makan nasi tidak kenyang katanya. Makan jagung dua, makan ubi satu, kalau tidak makan nasi tidak kenyang juga. Nah, itu mungkin menjadi salah satu latar belakang kami di SMK juga mulai mengolah beberapa pangan. Nah, di depan ada beberapa produk Bapak, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang kami bawa. Ini hasil dari bunga rosella. Bunga rosella mungkin yang biasanya menjadi bunga atau tanaman liar di masyarakat yang dibiarkan saja tumbuh menjadi pagaran, tapi sebenarnya punya manfaat yang sangat banyak. Di depan kita mulai membuat ini semua dari rosella Bapak. Dari yang paling ujung itu ada kopi rosella yang dibuat dari biji bunga rosella atau biji buah rosella, diolah menjadi kopi bubuk. Ada roti yang diisi oleh selai rosella, ada di sebelah ujung selai rosella, ada di tengah ada permen rosella, dan ada sirup rosella. Dari satu jenis tanaman atau dari satu bunga saja sudah menjadi berbagai produk, apalagi dari pangan lokal yang sudah ada seperti sorghum nanti, jawawut atau singkong dan sebagainya. Sebenarnya masyarakat hanya tinggal dibekali ilmu saja sudah bisa mengolah. Ini sederhana, tidak yang ribet-ribet cara buatnya. Mungkin besok ada demo yang akan kami sampaikan tentang mengolah beberapa produk. Dari situlah sebenarnya juga menjadi poin penting adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, untuk bahwa petani tidak hanya sekedar nanam. Petani itu juga bisa mulai menciptakan pekerjaan dari mulai menanam, mengolahnya menjadi suatu produk sampai bisa dipasarkan menjadi produk yang siap makan. Jadi pertanian atau petani bukan hal yang malu, bahwa adalah kegiatan yang mulia. Mungkin
inilah sebagai awal dari kami, termasuk kerjasama ini dari Santini Foundation, Sekolah Adat Bayan dan SMK Al Bayan, untuk memulai memperkenalkan kembali ke masyarakat bahwa pangan lokal itu tidak hanya sekedar direbus atau tidak hanya sekedar dibakar, digoreng, tapi bisa dinaikkan kelasnya atau diolah menjadi produk yang lebih kekinian. Dan itu mungkin juga menjadi nilai lebih untuk memperkenalkan Bayan ke masyarakat lebih luas, bahkan ke dunia. Mungkin bisa jadi awal untuk kita memulai itu. Dari Rosella bisa jadi 5 macam produk, apalagi nanti dari sorghum. Sorghum rencananya kemarin sempat ingin dirubah menjadi roti berbahan dasar sorghum, tapi sayangnya kita kesulitan dalam mengupas kulit sorghumnya. Katanya masyarakat sini kan biasanya hanya ditumbuk, tapi kalau mau numbuk 1 ton ya gempor juga tangan numbuk 1 ton kan. Ada teknologi, ada mesin, ya mungkin nanti sama-sama kita mencoba untuk mencarinya atau membuatnya, kalau memungkinkan mesin untuk menggiling sorghum, itu mengheler lah bahasa sini, mengheler sorghum menjadi seperti beras atau biji yang sudah terbuka kulitnya, baru digiling menjadi tepung. Kalau sudah menjadi tepung, sudah bisa diolah berbagai macam produk, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu unggulan di Bayan, khususnya bahkan Lombok Utara secara umum bisa menjadi unggulan, bahwa Lombok Utara atau Bayan bisa mengolah tanaman dari mulai nanam sampai menjadi olahan yang baru. Mungkin Bapak Asisten bisa sedikit bisik-bisik ke Pak Bupati nanti kan, bahwa Bayan sudah mulai tanam sorghum, bahwa industri pengolahannya mungkin bisa sama-sama dikembangkan. Ya, itulah demi kemajuan generasi muda. Seperti tadi sempat disinggung Bapak tentang generasi emas tahun 2045. Kalau hanya sekedar menonton, bukan emas jadinya, tapi kita harus memulai. Nah, semoga apa yang kita mulai hari ini bisa menciptakan generasi-generasi emas di tahun 2045. Mungkin sekian dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman SMP 1 Bayan. Mungkin kalau ada salah kata mohon maaf, bisa kita lanjutkan nanti diskusinya. Sekian, selamat sore. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Guru Koma yang tadi sudah berbagi pengetahuan juga kepada kita tentang bagaimana faktanya bahwa minat siswa di SMK yang lebih banyak mengikuti ataupun mengambil mata pelajaran IT teknologi dibandingkan dengan pertanian. Tapi faktanya ketika mereka lulus ya kembali lagi ke sawah, karena mayoritas kita khususnya yang ada di Kecamatan Bayan ini, nenek moyang kita, keluarga kita atau papu balu kita punya sawah, punya ladang dan punya kebun. Tentu kita harus bangga atas semua yang kita miliki, termasuk menjadi seorang petani. Baiklah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Koma. Dan selanjutnya ini tidak kalah menariknya, karena kita akan mengetahui tadi bagaimana budidaya pertanian sorghum, kemudian bagaimana SMK 1 Bayan memiliki produk olahan, dan sekarang kita mau tahu bagaimana perspektif ataupun hubungan dan pandangan dari Sekolah Adat Bayan mengenai sistem tata tani yang ada khususnya di Kecamatan Bayan ini. Ya, kepada Bapak Renadi kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten 3 Bapak Usnulillah Hadi yang saat ini mewakili Pak Bupati yang ada di tempat kita, Bapak Camat Bayan, Pak Karyadi SP, Pak Guru Koma dari SMK Ayah Catur, dan teman-teman dari SMK Al-Bayan juga, dan para ahli-ahli hisab yang di belakang sana. Nggak bisa bikin barang ya, sama anak-anakku, adik-adikku yang saya hormati. Jadi kalau perspektif yang tadi ini tentang bagaimana pertanian ya, sekarang ini kita masuk kepada dunia yang mistik. Obrolan kita yang mistik-mistik. Jadi antara ya dan tidak, antara nyata dan tidak nyata gitu.
Karena adat itu kan seperti itu. Membicarakan sesuatu ini benar apa enggak, ya apa enggak. Salah satu contoh kalau kita bisa melihat realnya dalam konteks pertanian gitu. Tadi ya ada pertanyaan, tahu sorghum, tahu. Tapi dari sekian yang jawab, misalkan sorghum tadi, ada juga yang dari jawaban lain. Bahkan kalau saya sendiri, elas itu saya sudah tidak mampu membayangkan sekarang seperti apa. Nah, di saat satu produk itu hilang, kita bahasanya hilang, tempat nyimpannya di mana dan sebagainya akan hilang, semua berdampak. Nah, sementara kalau dalam perspektif adat, dia tidak hanya mengambil dalam satu sisi. Misalkan, oh ini kok indah, oh ini kok enak, berbagai rasa dari satu olahan itu bisa berbagai macam rasa. Tetapi dalam segi adat itu, dia akan melihat proses nolnya sampai kembali ke nol istilahnya kalau Bang Angga, karena selalu dimulai dari nol. Jadi ini sebenarnya tanaman itu cara nanamnya kayak gimana sih? Jenis tanah yang cocok itu seperti apa sih? Kapan waktu menanamnya? Itu semua ada. Tapi bukan sama saya, sama orang-orang tua kita. Dan beberapa perubahan yang terjadi akibat kebiasaan kita sebagai manusia. Salah satu contoh sekarang, Mas Dewa itu sekitar 5 tahun lalu meminta saya untuk mencari padi bulu yang organik. Sampai sekarang saya nggak dapat. Lalu pertanyaannya, makanan yang saat ini kita makan apakah betul ini adalah kebutuhan tubuh kita karena butuh untuk makan, ataukah beberapa ada penyakit yang harus kita konsumsi dari kimia itu? Lalu tadi Pak Kepala juga menyampaikan kita butuh proses dari pengolahan dan sebagainya sehingga bernilai ekonomis. Apakah kita bekerja ini untuk cari nilai ekonomis? Kalau kita ngambil satu contoh, kalau tukang buat rumah, buatkan orang rumah, itu rumah orang bagus-bagus, tapi tukangnya coba lihat rumahnya. Cek lagi yang kerja di bengkel, ini mobil motor orang bagus-bagus, punyanya dia ya seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau kita mau menanam jenis tanaman ini, sebenarnya kita tujuannya untuk apa? Apakah mau untuk dijual bernilai ekonomis tinggi, ataukah memenuhi kebutuhan diri kita? Di saat kita berpikir untuk mendapatkan uang untuk dijual, kita berpikir nih, wah harus produk sekian, harus produk banyak, jadi hitung-hitungannya sekian. Oke, itu penting. Tapi kita lupa kebutuhan utama yang harus kita penuhi adalah kebutuhan diri kita. Jangan-jangan kalau misalkan di Gol Munjir itu banyak yang, atau sekitaran Bayan lah, yang kelola madu trigona. Pertanyaannya, dalam sehari itu berapa kali sih minum madu trigonanya? Atau dalam seminggu itu berapa kali gitu? Sementara kita lihat di TV-TV itu banyak sekali produk-produk dari madu. Kita orientasinya sudah berubah, uang. Nah, jadi kalau saya coba, ini adalah apa istilahnya, kisah dalam diri saya. Ya, saat ini saya juga hidup dari pajak rakyat, digaji, tetapi pembelajaran penuhnya pada saat COVID. Nah, adik-adik ya, oke, dari persyaratan dan sebagainya. Tapi kalau saya mau sharing, saya punya lahan nih, targetnya harus organik. Mungkin tidak bisa menghasilkan uang, paling tidak untuk saya dan keluarga saya, tidak lagi paling tidak sekedar berasnya bisa organik. Sesederhana itu kita memulai. Karena apa? Orientasi yang dibuat sama kontes global dan sebagainya itu selalu pada klaster. Kalau kita berbicara dalam konteks pemerintah seperti tadi Pak Sista menyebutkan bahwa kita ini adalah daerah miskin dan sebagainya, itu data. Tapi pada saat pandemi, COVID, gempa, apa yang terjadi? Pak Kapolsek bilang, kalau mau ngiring-ngiring itu yang penting jangan difoto, jangan diupload di media sosial. Orang sedang teriak cari makan, orang Bayan begawi. Statistik menyatakan kita daerah termiskin. Bahkan waktu kita berkegiatan di sini, yang
pengalian data, di Bayan ini banyak pengangguran. Tapi di Kampung Adat Senaru satu pun tidak kita temukan pemuda yang bisa ikut terlibat hanya 3 hari karena kesibukan mereka. Lantas apakah pertanyaannya siapakah yang tidak pengangguran di Senaru? Pasti banyak. Tapi begitu kita ajak gabung, mereka nggak punya waktu. Nah, pada kontes ini memahami sesuatu, maka pahamilah teman-teman ya, adik-adik ini. Nenek saya siapa, kerjaannya apa dan sebagainya. Saya kebutuhan saya apa dan sebagainya. Bila ada lahan kerjakan dan dipadukanlah dengan berbagai sisi. Kenapa demikian? Karena alam kita ini sudah rusak. Makanya perlu kayak penemuan-penemuan teknologi baru yang saat ini sudah ditemukan di berbagai universitas, kemudian dipelajari di SMK. Karena orang tua kita yang dibayar, dia memahami siklusnya seperti apa. Kalau menanam misalkan tumpang sari dan sebagainya, ada padi bulu di situ, kemudian ada komaknya, ada lebihnya, kemudian ada elasnya, ada belelengnya di situ. Dan di situ ada banyak faktor yang mengatur tentang bagaimana ekosistem yang ada di situ. Kapan waktu menanamnya sehingga tidak harus muru istilahnya, berak-kedit. Nah, ada hal juga yang perlu menjadi apa ya? Adik-adik atau anak-anak sekalian nanti pada proses ini, silahkan kalian coba berpikir tentang hobi kalian, tapi hubungkan dengan kebutuhan kalian. Dan pada saat ini kita berbicara tentang pangan. Karena kalau kita kembali dalam konteks adat antara negara maju, berkembang dan miskin, yang paling cepat mati itu negara maju. Karena yang berkembang dan miskin ini pasti di situ dia punya lahan. Negara maju kan seperti Jepang, Amerika dan sebagainya. Di situ banyak industri dan sebagainya. Oke, di situ ada pertanian dan sebagainya, tapi masih banyak ambil dari luar, mentahnya diolah di situ, kita beli lagi. Nah, selama 2 hari ke depan ini, dari beberapa materi, coba paham, kalian yang hobi TikTok bisa masuk ke sana juga. Kalian yang hobi apapun bisa masuk ke sana. Tapi bayangkan kalian itu 2045, kalian itu akan seperti apa? Saat ini kita kalau nonton acaranya pemerintah yang di pusat 2045 Indonesia Emas. Siapakah Indonesia Emasnya 2045? Saya sekarang ini udah hitam, tua, nggak mungkin jadi emas lah 2045 gitu. Iya kan? Sadar, Pak. Tapi kalian apa posisi kalian di situ? Apakah kalian akan bermain konten di situ? Apakah kalian seperti apa? Jika kalian misalkan sebagai petani di situ, bayangkan posisinya di mana? Karena Indonesia emas, mau di pariwisata, mau di kehidupan apapun, makan yang dibutuhin. Mau dia pengajiannya sampai filsafat kayak Sumadim gitu, mau pengajian seperti mana-mana, makan dibutuhin. Mau dia nyiri tetap dari petani. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ini, setinggi apapun dia, profesor, doktor, apapun, mau dia sampai ke bintang astronomi sebagainya, makan, tetap makan. Jadi orientasi ini, ya kalau kalian udahlah, saya miskin, mungkin bisa menghasilkan 10-15 ribu per hari, saya menghasilkan beras, saya kasih makan, itu presiden. Itu ditanamkan pada diri kalian. Karena waktu kita di Gendurasa tadi, Pak Sistem, itu dibahas juga bahwa global hub cepat atau lambat akan jalan. Kita Lombok sudah menjadi progres dari pemerintah pusat. Mungkin di situ kita akan berbicara banyak uang, tapi makan susah gimana? Sekarang petani-petani di Anyar sudah mulai was-was. Karena program pemerintah kita akan berpetakan sawah. Ada pipa 4 dipasang. Kalau sudah itu semua terisi, gimana petani? Hutan-hutan kita sudah mulai berkurang. Apalagi sekarang udah boleh ya kereta gantung ya, nggak tebang pohon sih katanya. Ya kita nggak tahu seperti apa. Tapi dipastikan udah makin panas, air berkurang, lalu solusinya seperti apa? Nah sementara kalau kita melihat pada situasi pada kami ngobrol sama orang tua kita,
kalau kita nanam di sawah bukan ngikuti petunjuk kapan nanamnya, tidak bisa kita ngikuti jadwal Bekasi. Jadi kalau hari Jumat jadwal air ya di situ nanam. Makanya butuh teknologi, butuh pengobatan dan sebagainya. Bahkan kalau dulu butuh kimia gitu untuk memaksimalkan hasil itu. Belum dari bibitnya dan sebagainya. Nah sementara kalau kita nanam di ladang itu bisa mengikuti itu. Nah saat ini kita sudah memulai dengan SMK Al-Bayan. Mudah-mudahan sebenarnya kompetisi yang diciptakan oleh dunia pendidikan yang juara 1, juara 2, juara 3 harapannya sudah tidak ada lagi sekarang. Termasuklah misalkan karena sempat jadi obrolan kecil kita juga. Jadi kira-kira udah mau semester baru ini jangan-jangan SMK Al-Bayan sama SMK Negeri 1 Bayan ini bersaing cari siswa kan? Nah, tetapi mudah-mudahan lewat ini justru kita kolaborasi. Bukan soal SMK Al-Bayan yang terbaik atau sebaliknya SMK Negeri yang terbaik dengan fasilitas dan sebagainya. Bukan soal itu. Tapi perbedaan inilah yang membuat kita kaya. Kalau sama terus bersaing, ntar di pariwisata semua pariwisata, di pertanian semua di pertanian sama juga. Karena hidup ini memang diciptakan berbeda, jadi ngapain? Saya sama anak saja beda, apalagi sama kita semua. Termasuklah soal bagaimana memahami dan sebagainya. Nah, saya hanya mengembalikan kepada silahkan adik-adik anak-anak sekalian. Petani itu bagi saya ya, itu adalah pekerjaan yang sesuatu yang menurut saya dialah yang menghidupi seluruh makhluk hidup di bumi ini khususnya manusia. Ya mau dia jadi pilot dan sebagainya, saya yang kasih makan itu. Jadi jangan pikirin gajinya dia seberapa, cuma duduk-duduk enggak kerta-kerpo dan sebagainya. Tapi itu ya tingkat kritisnya, mau suka TikTok, Facebook, ya suka media sosial, coba manfaatkan arahan ke pertanian, banggalah menjadi petani. Dan hari ini sebenarnya saya gugup karena ada master kita kalau kita berbicara pertanian itu. Cuman tadi karena lagi hamil, jadi ya nantilah kita berpanjang sama dia, sharing sama Bu Eli ya. Karena Bu Eli ini satu tubuh dua nyawa ya. Sesuai fisiknya sekarang. Dan sebelumnya juga nyawanya di SAB, nyawanya di SMK Al-Bayan juga di Bu Eli ini gitu. Dan kita selalu kolaborasi dan nanti ya Pak Tokoh juga yang nanti akan coba share sama kita. Dan sekolah adat Bayan tidak memiliki siswa, tidak memiliki guru. Jadi di saat saya bertanya ke adik-adik, saya adalah siswa. Di saat adik-adik bertanya ke saya, ya adik-adik adalah siswa, pelajar. Jadi di sini kita sharing dan siapapun boleh belajar. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau mampu kami jawab, kalau tidak kami cari orang yang mampu menjawab. Karena kami di SAB ini itu hanya semacam kalau di Sedaru yang dihubungi tokoh ini, kalau di Toren tokoh ini, Lola tokoh ini, Anyar tokoh ini, karena baju ini. Kita hanya berjejaring karena pengetahuan kita berbeda. Ada yang tinggal di gunung, ada tinggal di laut dan sebagainya. Dan tidak untuk disatukan. Jadi teman-teman pun gitu nanti. Ada yang suka ini, silahkan. Tapi dalami dengan baik dan sedalam-dalamnya. Mungkin itu saja. Karena biar bagaimanapun nggak enak kalau salah kayak gitu. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Renadi dari Sekolah Adat Bayan yang tadi sudah menyampaikan tentang kita pentingnya bagi generasi saat ini untuk mencetak generasi emas pada tahun 2045. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baiklah. Karena waktu yang tinggal sedikit lagi, mungkin untuk pertanyaan bisa kita lanjutkan besok pada acara selanjutnya. Tapi saya mau bertanya dulu kepada Bapak Asisten dan juga Bapak Camat terkait upaya pemerintah daerah khususnya di Lombok Utara dan di Kecamatan Bayan tentang bagaimana meningkatkan keunggulan lokal ataupun pangan yang ada di masyarakat Gumi Tio Tatatulang ini. Langkah seperti apa yang sudah dilakukan seperti itu? Mungkin dari Bapak Asisten 3 terlebih dahulu untuk menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah utara dalam rangka diversifikasi pangan ya, kemudian mempertahankan
produk pertanian lokal yang kualitas baik, kemudian yang dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Semua itu ada di Dinas Pertanian Perikanan Kelautan di KP3 ya, Pemda Lombok Utara. Yang salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan atau pelatihan kepada kelompok-kelompok tani, kemudian KWT yang ada di setiap kecamatan ya. Di samping itu juga, di samping memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, juga diberikan kesempatan untuk mengakses modal di perbankan ya, dengan memberikan pinjaman ya, pinjaman yang mana bunganya di bank itu dibayar oleh Pemda ya. Karena modal usaha diberikan itu dalam arti luas, jadi tidak hanya modal usaha berupa perdagangan, tapi juga modal usaha pertanian. Jadi sampaikan bahwa Kepala SAB juga sudah menyampaikan bahwa menjadi petani adalah pekerjaan yang mulia sebenarnya. Tapi kalau tidak diberi dengan ilmu yang luas, yang tinggi, yang terbaru, kemudian tidak dihubungkan dengan akses yang luas, tentu tidak akan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi untuk sampai saat ini ada beberapa upaya lagi yang dilakukan oleh Pemda Utara. Untuk lebih lengkap mungkin nanti Pak Camat yang lebih paham ya, karena beliau basicnya juga pertanian. Kalau saya lebih menguasai kesehatan. Nah, untuk lebih luasnya bagaimana upaya dari Pemda Lombok Utara khususnya di Bayan ini, nanti mungkin Pak Camat yang akan menyampaikan, karena beliau keilmuannya lebih luas dibanding saya, khususnya lebih dalam pertanian ini. Itu mungkin dari saya. Saja mungkin Pak. Baik, mungkin langsung dijawab langsung oleh Bapak Camat Bayan. Oke, sih. Jadi sebelumnya mungkin saya cerita kepada anak-anak kita ya. Jadi ada image bahwa kita sekolah ini ya jarang berpikir jadi petani. Jadi saya dulu tahun 85 ya masuk di sekolah pertanian pembangunan namanya dulu, setelah SPMA ya. Jadi SPMA itu jadi SPMA SPP peralihannya. Nah, saya sudah menjadi SPP-nya ya. Jadi saya berpikir di sana itu masuk ya sudah siap semua jurusan. Ternyata pada tahun itu ada dua pilihan, bahwa di tahun itu ada dua jurusan yaitu TPI dan BAT. Saya sementara karena keterbatasan pengetahuan, tidak seperti sekarang era teknologi bisa kita istilahnya upload dari Google. Jadi secara spontan saya tanya kepada panitia pada saat itu, TPI apa? Ya, tanaman perkebunan dan industri. BAT budidaya air tawar. Nah, saya berpikir di utara ini khususnya kita di Bayan tidak mungkin ya kita memelihara ikan. Sementara daerah kita ya kering ya, lahan kering. Jadi saya spontan mengambil yang TPI. Dan saya berpikir bahwa sekolah di pertanian itu, karena sekolahnya itu sekarang jadi Islamic Center ya di Kota Mataram, terus belajar di sana. Tetapi apa? Setelah seminggu kita diterima dan kalau istilahnya sekarang ini apa namanya? Istilahnya untuk pengenalan sekolah, ya kita dibawa ke kebun untuk belajar bagaimana pengembangan tanaman perkebunan itu sendiri. Bahkan di awal tahun 86 itu mungkin pertama dibuka lahan yang di Sajang wilayah Sembalun, itu ada kerjasama SPP dengan PT Sindumas itu membuka lahan tanam bawang putih. Jadi yang sekarang yang dikelola oleh teman-teman Hindu di sana yang di atas Sajang itu yang kita garap dengan alat berat, traktor yang John Deere yang pertama dulu mungkin di pertanian, Hendrak dan alat-alat mesin lainnya. Nah, di sana kita belajar. Dan tentunya untuk kenapa saya ini ceritakan untuk anak-anak kau yang istilahnya mengambil jurusan pertanian ya. Jadi saya setelah mendalami itu yang penting kita sudah bisa, karena tadi kita berasal dari orang tua kita petani.
Ya, saya bersyukur dengan kerjasama dengan PT. Waktu itu hanya Rp1.000 kita dibayar sehari, itu dikerjasamakan ya, walaupun kita belajar, tetapi sempat juga kita diupah kerjasama dengan PT, yaitu Rp1.000 per hari. Nah, dari SMK kolaborasi tentu untuk memberi semangat kepada anak-anak kita untuk belajar itu ya perlu ada kerjasama untuk istilahnya pengembangan usaha, karena di sekolah pertanian itu kami dididik untuk belajar berwira swasta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yang walaupun pada saat itu kami jurusan pertanian perkebunan, tetapi apa yang bisa ada bakat di kita pada lahan SPP pada saat itu, karena di belakangnya kantor imigrasi itu adalah lahannya SPP dulu. Jadi kita coupling sama-sama 2 atau 3 meter, ada yang tanam bawang, ada yang tanam kubis ya, tomat dan sebagainya. Itu kita jual masing-masing hasil karya kita. Melihat kemampuan kita, mampu enggak kita itu bekerja ya sesuai dengan bakat masing-masing, kadang-kadang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, kita di Bayan ini tentunya di daerah lahan kering ya, kita mudah-mudahan ini ya ada ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Guru yang ada di SMK, tentunya untuk pemanfaatan lahan kita melalui diversifikasi tanaman ya. Nah, ini campuran tanaman, jangan hanya monokultur, karena kalau kita istilahnya monokultur tanaman seperti misalnya hanya jambu mete saja ya. Nah, ini kita kadang-kadang lama menunggu hasil ya, walaupun mungkin kadang-kadang produksinya tinggi dan besar, tetapi ini ke tingkat kejenuhan kita menunggu. Kalau nanti pada saat produksi tinggi harganya juga baik ya, ini akan memberikan keuntungan terus. Tetapi dengan kemampuan teknologi yang sekarang ya, kita melihat daripada potensi lahan kita, tentunya dari SMK ini yang memberikan ruang kepada anak-anak kita nanti berwira swasta mungkin dengan kemampuannya, terutama kebutuhan bibit, mungkin bibit buah maupun bibit tanaman-tanaman yang istilahnya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga di samping mereka belajar juga ada semangat untuk berwira swasta melalui sekolah. Kembali saya sampaikan bahwa jadi kita belajar di pertanian ini ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu menggantungkan harapan kita nanti jadi pegawai. Saya dulu target saya kalau memang saya bisa hanya jadi PPL kan gitu ya, bisa menularkan ilmu pengetahuan yang saya dapat itu kepada warga sekitar. Tetapi ya alhamdulillah mungkin Tuhan berencana lain. Jadi saya bisa jadi PNS dan sampai sekarang ini anak-anakku sudah mengetahui bahwa saya bisa sampai jadi camat. Yang penting kalian itu belajar maksimal ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan belajar. Ilmu pertanian itu diupayakan maksimal, karena sebelum saya masuk di SPP itu ya terus terang keinginan untuk membantu orang tua itu lemah. Tetapi setelah saya sekolah, ya kenapa saya harus membanting tulang ya di pekerjaan sekolah, padahal ini keuntungannya sedikit dan itu lebih besar ke sekolah. Kenapa tidak saya membantu orang tua? Sehingga pada saat libur ya, nah itu kalau dulu kan paling tidak ya 15 hari juga kita kalau libur semesteran. Jadi kalau pulang itu ya terus membantu orang tua sesuai dengan apa yang bisa kita bantu, kemampuan kita, apa yang menjadi pekerjaan orang tua kita, bertani. Jadi ini harapan kita, harapan saya kepada anak-anakku. Jadi jangan merasa bahwa jadi petani itu adalah pekerjaan yang rendah. Sesuai dengan apa yang diharapkan tadi, bahwa kita jadi petani ini adalah sumber daripada kehidupan ya manusia yang dibutuhkan. Lebih-lebih sekarang ini ya kita diharapkan untuk bisa bagaimana memenuhi kebutuhan untuk wisata kita saja, ini masih kita impor dari luar. Nah, kalau anak-anak bisa mampu menyediakan ya
kebutuhan daripada tamu kita ya untuk makanannya, sayur mayur dan sebagainya, bahkan buah. Ini tentu tidak kita membutuhkan pekerjaan jadi pegawai dan sebagainya. Mari kita manfaatkan lahan kita yang ada, ya lahan orang tua, sebelum kita istilahnya mandiri. Semoga nanti dengan kemampuan ya untuk mengembangkan kemampuan belajar di sekolah ini, SMK Pertanian ini, nanti akan membuat kemandirian anak-anak ke depannya setelah istilahnya mandiri, terpisah dari keluarga. Jadi kita kalau kita berpikir istilahnya ke arah pertanian secara budaya, ya memang sulit untuk memenuhi kebutuhan kita yang sebanyak sekarang ini. Karena dulu kita hanya bertanam padi itu sekali setahun. Tetapi kalau kita pola itu kita lakukan, tentu banyak yang kelaparan. Nah, pada saat itu saja masih orang-orang kita di Bayan ini istilahnya di musim kemarau itu cari gadung, cari boyot ya untuk makanan tambahan untuk pengganti beras. Nah, alhamdulillah sekarang dengan teknologi pertanian ya, dengan pola tanam minimal tanam padi 2 kali setahun, ya mungkin tidak ada lagi yang mau makan nasi jagung. Kalau dulu nasi jagung itu dianggap makanan yang ya di bawah menengah ke bawah lah kan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu itu adalah makanan yang istilahnya sangat tinggi manfaatnya ya, bahkan makanan pokok kalau di NTT. Tetapi kalau kita di Bayan ini kalau masih nasi jagung itu dianggap ya orang miskin. Nah, ini yang image pada saat itu. Tentunya kalau kita kembali, kalau masalah istilahnya tanaman-tanaman yang potensi di Bayan ini sangat banyak ya sekarang kita lihat. Bahkan kalau dulu orang tanaman padi ladang itu hanya di wilayah-wilayah tertentu bisa tanam padi. Dengan istilahnya menunggu dulu lahan itu ditumbuhi semak-semak yang cukup banyak ya untuk menunggu unsur haranya yang tinggi. Tetapi sekarang dengan teknologi ya, ladang yang tidak tidak bersemak-semak saja bisa ditanami jagung maupun padi dengan teknologi pemeliharaan yang intensif. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk pemanfaatan lahan yang masih kosong. Makanya alhamdulillah kalau kita lihat di Bayan selama musim hujan tidak ada lahan yang nganggur. Nah, ini tinggal bagaimana kita istilahnya mencari potensi-potensi tanaman yang berproduksi tinggi dan nilai ekonomi tinggi. Tadi sorghum ya yang kita kenal di tanaman tumpang sari, di tanaman ladang dulu, itu semua jenis itu ditanam. Karena apa manfaat daripada diversifikasi tanaman yang di ladang itu? Menjaga oleh orang tua kita jangan sampai satu tanaman itu gagal ya, jadi tidak ada yang diharapkan lainnya. Sehingga tanaman sorghum ini termasuk tanaman yang dia tidak terlalu banyak membutuhkan unsur hara, jadi dia bisa hidup di lahan kering. Jadi ada varietasnya yang berbeda, tetapi satu spesies yaitu sorghum, elas, dan ini kalau namanya beleleng, elas, dan Jawa itu selalu ada kalau di tanaman ladang dulu. Ini yang dikolaborasikan oleh orang-orang tua kita. Namun karena pemasaran tidak ada, sehingga ya lambat laun itu hilang. Ini harapan kita dengan adanya ya pasaran ya yang membutuhkan tanaman sorghum, tentu kepada kita semua, mungkin kepada bapak-bapak guru yang di SMK, kalau memang ini ada peluang pasar bahkan jadi barang ekspor, ya silahkan melalui kerjasama melalui pertanian, mungkin dinas pertanian disosialisasikan ke masyarakat, tentu melalui analisa usaha. Jangan sampai kita istilahnya ini mau dikembangkan jadi usaha masyarakat, tetapi berdasarkan analisa usaha tani ya lebih tinggi keuntungan tanaman lain, ya ini juga akan membawa dampak kepada masyarakat untuk menolak apa yang menjadi usaha. Karena banyak kita lihat dari pengusaha-pengusaha dulu pernah mau mengembangkan jarak pagar dengan janji-janji harga bisa
baik dan memberikan keuntungan. Tetapi setelah dianalisa dan dirasakan oleh masyarakat, rugi, ongkos panen saja itu tidak menutupi ya harga. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan kita. Jadi dengan sekolah pertanian yang ada di Bayan, terutama yang 2 ini, kami berharap nanti bisa dikembangkan segala jenis usaha pertanian yang tentunya berpotensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bayan khususnya, terutama kebutuhan wisata kita ya, yang selama ini kadang-kadang masih banyak impor untuk kebutuhan makanan tamu-tamu yang datang ke Bayan, tentunya untuk KLU secara umum. Karena bagaimanapun tanaman-tanaman yang bisa hidup yang dulunya tanpa ada perlakuan tertentu, sekarang ini sulit sekali. Bawang dulu kita tanam tanpa dipupuk ya, hanya mengingatkan diairi saja. Sekarang kalau tidak dengan teknologi yang tepat, pemeliharaan yang intensif, tidak bisa hidup. Sehingga ya 1-2 mungkin petani kita di Anyar ini yang mampu ya membeli bibit kemudian mengelola. Karena kalau dia sekali gagal itu ya terus terang saja itu kerugiannya cukup tinggi. Nah, kalau dulu ya termasuk saya dan orang tua juga termasuk petani bawang, bawang putih juga di kawasan Bakat Bayan. Nah, ini sekarang mungkin sudah tidak ada yang berani lagi nanam bawang putih karena sulitnya kita istilahnya pemeliharaan, dan masih petani kita ini memelihara secara secara awam, tidak mengikuti bagaimana teknologi yang berkembang sekarang ini. Jadi intinya kita sudah mengusulkan sebenarnya di Bayan ini Pak Asisten, mudah-mudahan nanti di forum-forum berikutnya, karena kita khususnya di Bayan ini adalah kekurangan air untuk irigasi, sehingga di Musrembang tahun 2016 ya, itu kita sepakat di 9 desa di Kecamatan Bayan ini mengusulkan dibangunnya bendungan Lokorea yang ada di bawah ini untuk menampung air dan membuat permukaan ya air tanah ini semakin tinggi kan gitu. Karena dulu kita lihat bahwa kedalaman kali ini ya cukup tinggi. Sekarang ini sudah abrasinya mungkin lebih dari 10 meter ya kedalaman alur kali. Jadi dengan palung kali yang di bawah ini saja kalau di bendung itu bisa menyimpan mungkin ribuan kubik ataupun jutaan kubik. Karena pada saat itu tahun 2017 kebetulan bidang di Bapeda itu Bu Yuni langsung mendatangkan peneliti dari UGM, ini dianggap cocok. Tetapi setelah di tes lagi tanahnya oleh BWS atau mungkin hasilnya kurang jelas ini ya yang disampaikan ke Pemda, sehingga ini tidak ada tindak lanjut. Nah, itu kalau kita lihat biaya pengetesan daripada lokasi itu ya cukup besar, tetapi tindak lanjut untuk pembangunan bendungan ini belum bisa terjadi. Karena kalau ini terjadi, menurut analisa saya, perkiraan saya secara pribadi, jadi air irigasi yang ada di Tumpang Sari ini tidak perlu lagi ditutup. Sementara ini kan 3 hari turun ke bawah, ini giliran untuk 3 dam. Tetapi kalau ada bendungan, jadi luas jaringan air daripada dam yang ada di Tumpang Sari ini ya bisa maksimal selama 1 minggu itu terus berputar. Ini mungkin untuk teman-teman melalui pendidikan bisa sama-sama kita usulkan, karena bagaimanapun kita ketersediaan air yang untuk irigasi, membantu jaringan irigasi pengairan kita di lahan kering ini sangat terbatas dibanding dengan pengadaan sumur bor. Sumur bor sudah ratusan titik dengan miliaran ya biayanya. Nah, setelah dia rusak itu biaya pemeliharaan tinggi. Nah, kalau melalui bendungan ya mungkin ini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, sehingga
melalui keberadaan SMK Pertanian yang 2 di Kecamatan Bayan ini mungkin menjadi titik terang untuk usulan-usulan bagaimana tindak lanjut daripada kemajuan pertanian kita di KLU ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Karena banyak langkah, banyak upaya dari Dinas Pertanian, tetapi kalau saya lihat ini belum maksimal. Dibuat embung yang nilainya 100 juta, tetapi belum 1 tahun itu sudah penuh dengan dimensi yang istilahnya menutupi embung itu sendiri. Nah, ini mungkin kita sama-sama nanti untuk anak-anak ya yang punya pengetahuan nanti bagaimana dan jalur untuk usulan-usulan nanti setelah selesai dari SMK ya, silahkan diteruskan ke jenjang sekolah pertanian yang lebih tinggi bila perlu ya. Itu yang membuat nanti kesempatan untuk bisa mengusulkan bagaimana Bayan ini di bidang pertaniannya nanti lebih maju. Jadi jangan merasa malu jadi petani, tetapi mari kita merasa bangga bahwa dengan potensi awal dari orang tua kita petani, bisa kita istilahnya meningkatkan lagi kemampuan orang tua kita melalui pendidikan yang kita rasakan. Jadi itu mungkin jadi dengan sekolah pertanian ini kita bisa memberi semangat kepada teman-teman untuk bagaimana pertanian ini bisa maju terus, apalagi sekarang teknologi sudah cukup bagus ya. Kita terlepas dari kebutuhan pihak-pihak tentang hasil pertanian organik, karena pertanian organik ini ya memang kalau secara kesehatan itu kan menjanjikan ya untuk kesehatan yang bagus, tapi secara kebutuhan kita akan ketinggalan. Kalau ada lahan yang lebih kita kelola dan istilah kemampuan ekonomi kita tinggi, ya tentu dengan istilahnya pertanian organik itu kita butuhkan, tetapi harus jelas pasarnya sehingga dengan hasil yang sedikit bisa melampaui produksi yang sedikit bisa hasil secara uang atau ekonomi yang tinggi. Kemarin kita dengar di Desa Bayan itu ada panili yang organik, itu sampai 1 juta lebih per kilo. Tetapi kalau kita lihat karena dia terbatas produksinya, itu juga sekarang ini agak pudar. Itu mungkin yang saya sampaikan ya, pengalaman saya. Sekali lagi semangat untuk anak-anakku yang sekolah pertanian ya, mari sekolah ini terus istilahnya kita dalami sehingga nanti bisa menjadi petani yang maju. Tidak tertutup kemungkinan kalau memang nasib ya bisa lebih dari jadi petani. Nah, itu mungkin harapan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi jawaban dari Bapak Asisten 3, kemudian juga Bapak Camat ternyata juga dulunya menekuni ataupun memiliki background pertanian. Jadi luar biasa. Teman-teman di sini masih pada semangat? Masih? Oke. Karena waktu sudah mau maghrib, jadi acara diskusi atau acara nyeloka kita mungkin akan kita lanjutkan besok. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asisten 3, Bapak Camat Bayan, dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Namun sebelum saya tutup, dari Ayahanda Catur selaku Direktur Santeri Foundation untuk menyerahkan souvenir kepada Bapak Asisten 3 dan Bapak Camat. Kemudian selanjutnya pemberian souvenir kepada Bapak Camat Bayan. Oke, mungkin sekali lagi foto dengan Bapak Sekda, Asisten 3, Bapak Camat, Kepala SAB,
kemudian juga ketua panitia. Oh ya, di sebelah sini Pak, ya supaya semua nanti bisa masuk di kamera.